Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria di kawasan Kampung Narkoba, Kampung Bahari, Tanjung Priok. Polisi mendapat perlawanan dari sekelompok warga dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Anggota polisi terdesak, terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Polisi melakukan penggerebekan setelah seorang pria diserang sekelompok pria dan ternyata masih berada di lokasi. 3 pelaku pengeroyokan lain masih diburu polisi, sementara barang bukti telah diamankan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria bertelanjang dada tampak memalak seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Paraklaweh, Kota Padang. Tak hanya meminta uang, pelaku bahkan mengambil sebatang balok kayu dan mengancam akan memukul korban yang menolak memberi uang. Setelah mendapatkan sejumlah uang, pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Kepolisian sektor Lubek yang telah mengetahui identitas pelaku langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Namun saat petugas mendatangi rumah pelaku, aksi pelaku jauh berbeda dari gayanya saat memalak. Justru merengek dan menangis, memohon agar tidak dibawa ke kantor polisi. Namun permohonannya tak digubris, dirinya tetap digelandang ke Mapolsek Lubek bersama barang bukti. Beruntung, kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai atas permintaan korban. Dalam rekaman CCTV di salah satu kos-kosan mahasiswi di daerah Batu Sangkar, Sumatera Barat, tampak pelaku dengan cepat melancarkan aksinya mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di halaman. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, petugas dapat mengantongi identitas dan keberadaan pelaku. Petugas kepolisian yang mengetahui keberadaan pelaku langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku saat duduk di pinggir jalan. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan lantaran pelaku mengetahui kedatangan polisi dan berusaha kabur. Kepada petugas, pelaku mengaku beraksi di 7 TKP di wilayah Batu Sangkar dan Kota Padang. 1 unit sepeda motor curian turut berhasil disita petugas dari pelaku yang disembunyikan di rumah rekannya di daerah Purus. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Mapolres Tanah Datar guna proses hukum lebih lanjut. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso, Sulawesi Tengah terbakar. Kantor Kodim terbakar. Aduh, kok ada amunisi dalam ini. Pasca viralnya video perusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta polisi menangkap pelaku perusakan. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi iNews Pagi hari ini. Sebuah mobil sedan parkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Ya, sementara di Poso, Sulawesi Tengah pemirsa, Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso dilalap si jago merah. Bang Hasan, satu lagi ya. Siap.
Api membakar sebuah mobil sedan yang tengah parkir di halaman rumah di Jalan Haji Merin, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Senin malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut. Minggir, makanya minggir. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang di sekitar kejadian agar tidak tersambar api. Setelah petugas pemadam berjibaku selama setengah jam dan menerjunkan 4 unit mobil beserta belasan personil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Awalnya itu ada percikan api, tetapi karena udah itu belum terlalu besar, jadi mobilnya masih aman. Pas mau coba aki, itu ada yang betot, percikan api itu si ketok-ketok keluar. Dan juga kita pas lihat ada tangki bensin bocor gitu. Jadi dari situ langsung tiba-tiba nyala langsung. Kita langsung panik gitu. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta. Selanjutnya kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Kebakaran kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Aduh. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Api membakar hampir seluruh bangunan Kodim. Kebakaran membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas gegana dari Brimob datang ke lokasi untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa dan seluruh personel selamat. Petugas juga memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Pemirsa, pasca viralnya video perusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta pihak Polrestabes untuk menangkap pelaku perusakan. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang melakukan perusakan. Pasca beredarnya video bobotoh melakukan pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antar Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam, Gubernur Jawa Barat memberi respon. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak Stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 3 terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan 1 staf kejaksaan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Sabtu dini hari. Kedua pelaku diringkus di 2 lokasi yang berbeda.
Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku penganiayaan seorang jaksa berinisial JWS dan ASN di Kejari, Deli Serdang, berinisial ASH di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku APL alias Kepot ditangkap di Jalan Pancing, Medan, Sabtu malam. Sedangkan pelaku SD alias Galo ditangkap di Binjai pada Minggu dini hari. APL diduga merupakan otak pelaku dan SD merupakan eksekutor terhadap korban. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan. Untuk sementara motif pelaku masih didalami oleh petugas. Ya, saling kenal antara pelaku dan korban. Apakah para pelaku ini juga pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, Pak? Ya, itu saat ini masih terus tersebut jika ada motif-motif ataupun ada tersangka-tersangka lain yang terlibat. Ada kemungkinan kasus yang ditangani oleh Pak Jaksa, Pak? Ya, itu masih pendalaman kami. Ya. Hingga kini Polda Sumut terus mengungkap motif pelaku dan mengejar pelaku lain yang masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 2 pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan parang. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku 1 lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Mau dibaca katanya gitu. Coba kejar ya kan. Gue bilang, kok yang ngejar? Aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, meresahkan sejumlah kalangan, khususnya kaum muslim. Rumah makan ayam goreng Widuran di Sidak Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah di Sidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, 1, kedua perlindungan konsumen. Itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon Terus bagaimana Mas Wali? Ya saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand berhasil digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka, 2 diantaranya warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdapat. Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton
di area mesin kapal dan kompartemen depan. Ayo, depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan sita 2 ton narkoba jaringan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Pengungkapan ini terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. BNN bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi sabu yang disimpan di lambung kapal. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukum memimpin langsung perhitungan barang bukti dan memastikan bahwa ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Pemirsa, polisi membongkar tindak pidana penyelundupan dan penjualan gading gajah yang telah diubah menjadi pipa rokok hingga patung ukiran. Dari hasil pemeriksaan, polisi menangkap 4 pelaku yang diciduk saat sedang jualan secara online. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar tindak pidana penyelundupan dan penjualan gading gajah yang telah diubah menjadi pipa rokok hingga patung ukiran. Sebanyak 4 pelaku ditangkap. Keempatnya ditangkap di kawasan Sukabumi hingga Jakarta. Mereka diduga memiliki, mengangkut, menyimpan, dan memperdagangkan spesimen bagian-bagian barang-barang yang terbuat dari satwa yang dilindungi berupa gading gajah utuh, pipa rokok, dan patung ukiran terbuat dari gading gajah. Para pelaku menjual gading ini melalui berbagai media sosial. Perdagangan ilegal ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir setidaknya 2,3 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini tiba di Kuala Lumpur Convention Center di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN. President of the Republic of Indonesia. Ya, tiba di hari Senin pagi, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim di halaman KLCC atau Kuala Lumpur Convention Center. Sebelum sesi pleno, para pemimpin negara ASEAN melakukan sesi foto grup bersama. Pada momen ini, Presiden Prabowo tampak berdiri di antara Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan Perdana Menteri Timor Leste,
yaitu Sanana Gusmao. Dalam KTT ke-46 ASEAN bertema Inclusivity and Sustainability, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan. Tidak hanya mengikuti rangkaian pertemuan KTT, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Keharusan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kohesivitas dan kekompakan sehingga kita benar bisa menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, kemudian juga menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat di depan Mapolda Maluku Utara. Para mahasiswa menuntut pembebasan 11 warga adat Mabasangaje yang ditetapkan sebagai tersangka. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian Polres Ternate, Maluku Utara berupaya menenangkan massa aksi yang akan beraksi menuju pintu masuk Mapolda Maluku Utara. Bentrokan tidak terhindarkan, adu jotos antara puluhan massa dengan aparat pun pecah di depan kantor Mapolda. Bentrokan menyebabkan salah satu mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis. Sudah. Massa aksi sendiri menuntut pembebasan 11 warga adat Mabasangaje yang ditetapkan tersangka oleh Polda Maluku Utara atas tuduhan premanisme di lokasi tambang PT Possession Halmahera Timur yang telah menyerobot lahan adat sehingga warga menuntut ganti rugi lahan. Kehadiran kami di jilid ketiga Aliansi Masyarakat Mabasangaje itu mendesak 11 masyarakat adat Mabasangaje bebas tanpa syarat. Itu poinnya. Dan kami ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa tindakan represivitas kami akan mengecam keras soal tindakan represivitas kemudian dilakukan oleh terhadap masyarakat Aliansi Mabasangaje itu sendiri. Kalau sampai penyidik sudah bisa menetapkan sebagai tersangka, berarti sudah dua alat bukti yang dikantongi, unsur juga terpenuhi. Kalau memang mereka merasa bahwa penetapan tersangka itu ada kesalahan, ajukan pra peradilan, bukan seperti ini caranya. Usai bentrokan, massa kembali melanjutkan aksi dan kembali dibubar paksa oleh aparat lantaran sudah melewati waktu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket di Sidoarjo, polisi meringkus 3 pelajar. Kasus pengeroyokan terjadi lantaran para pelaku tidak terima aksi yang dilerai oleh korban. Inilah aksi pengeroyokan pemuda yang terjadi di depan sebuah minimarket di kawasan Pagerwojo, Sidoarjo yang terekam CCTV. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku yang merupakan siswa pelajar SMA di Sidoarjo. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika aksi pengeroyokan itu terjadi ketika korban berusaha melerai pertikaian antar kelompok pemuda di sebuah warung yang ada di depan minimarket. Kita sementara bisa mengamankan 3 orang, ya, kalau totalnya ada belasan yang terlihat di CCTV ya. Yang terlihat di CCTV itu belum tentu semuanya, karena ada yang terlibat langsung, ada yang cuma ikut-ikutan saja.
Tidak terima dilerai, para pelaku yang dalam pengaruh minuman keras justru mengeroyok korban hingga korban terluka. Meski masih tergolong anak di bawah umur, perbuatan pelaku dinilai meresahkan warga dan kini para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan petugas bank keliling di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku tega membunuh korban yang sesama profesi karena pelaku sakit hati sering disebut miskin. Lihat sini dulu. Lihat dulu ya, saya udah clear. Clear. Kita mengakui. Kamu siapa namanya? Dipanggil? Dipanggilnya siapa? Orang mana? Satreskrim Polres Subang berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang petugas bank keliling yang terjadi di Kebun Mangga, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat pada 14 Mei lalu. Pelaku bernama Suratno, 25 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan teman korban seprofesi sepakat bertemu di tempat kejadian perkara. Saat bertemu, mereka sempat cekcok dan akhirnya pelaku menusuk korban hingga tewas. Pelaku tega membunuh korban karena sakit hati sering disebut miskin dan dinasehati korban agar tidak bermain judi sambung ayam. Karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Sementara menurut istri korban, pelaku sering main ke rumahnya dan korban sering membantu pelaku dengan meminjamkan uang. Saya juga nyangka kenapa dia yang setega itu membunuh suami saya. Padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Sebelumnya seorang jasad pria ditemukan di Kebun Mangga di Kampung Karangsari, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan Inafis Polres Subang, ditemukan luka di leher, dada, dan punggung pada jasad korban. Pemirsa, seorang satpam di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menikam rekan kerjanya sendiri dengan sajam. Korban menderita sejumlah luka tusuk di sekujur tubuhnya. Aswar, seorang security beserta rekan kerjanya Tizar dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya senjata tajam jenis badik oleh pelaku yang tak lain rekan sesama security di salah satu perusahaan swasta di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian, kedua korban mengalami luka tikam pada bagian pangkal lengan dan pinggang. Dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Diduga tindak penganiayaan dipicu permasalahan utang piutang. Korban yang utang Rp200.000 ditagih pelaku, bukan membayar. Korban dan temannya justru menyerang pelaku. Pelaku yang emosi membalas dengan menikam kedua korban. Yang jelas salah satu korban itu adalah teman kerja sendiri daripada terduga pelaku seperti itu. Untuk motif yang sebenarnya masih didalami, namun diawali oleh perselisihan. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Seorang ASN puskesmas, sebuah puskesmas maksud kami, ditangkap polisi karena melakukan aborsi ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulsel menangkap seorang pria berinisial SA, 44 tahun, di sebuah penginapan di Panakukang. Pria yang merupakan ASN di sebuah puskesmas diduga melakukan praktik aborsi ilegal. Setelah pengembangan, polisi kemudian menangkap dua perempuan berinisial RA dan CI. Dari keterangan polisi, CI diduga telah menggunakan jasa aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya yang berusia 1 bulan. Pelaku SA kerap beraksi di sebuah hotel dengan tarif antara 2,5 hingga 5 juta rupiah. Dia yang mendatangi calon customernya di hotel biasanya seperti itu. Dan hasil interogasi ini dibayar berapa dia, Kundang?
Jadi hasil interogasi kami, dia 1 kali untuk melaksanakan praktek ini 2.500.000 sampai 5 juta rupiah. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga malpraktik alat kelamin bocah terpotong saat melakukan hitanan di tempat praktek mandiri perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Korban pun mengalami kesulitan buang air kecil dan trauma mendalam. Naas nasib BAI, bocah 10 tahun yang alat kelaminnya terpotong saat melakukan hitan di tempat praktek mandiri perawat di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi pada Oktober 2024. Akibat peristiwa ini, bocah kelas 5 dasar ini mengalami kesulitan membuang air kecil dan trauma berat, bahkan hampir setiap waktu selalu menangis kesakitan. Keluarga telah membawa korban ke rumah sakit di Sumatera Barat dan telah dilakukan 5 kali tindakan operasi. Namun dokter menyatakan alat kelamin korban yang terpotong tidak bisa disambung lagi dan hanya bisa dibuatkan saluran kencingnya. Setelah disunat, pendarahannya tidak mau berhenti. Setelah diulang-ulang lagi, buat jahitnya sudah 2 kali, tapi tetap pendarahannya aktif. Sampai perawat tersebut menyuruh kita pulang. Akhir katanya dia bilang ini saluran pipisnya masih ada. Waktu kami pulang tersebut pendarahannya masih aktif. Sampai di rumah 10 menit lah. Orang tersebut telepon nyuruh balik lagi. Berdasarkan keterangan ibu korban, hingga operasi kedua oknum perawat tersebut bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Namun pada operasi ketiga hingga kelima, pelaku hanya membantu uang transportasi. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, berharap adanya pertanggungjawaban dari oknum perawat yang melakukan malpraktik hitan terhadap anaknya. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal itu karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa kasus pemerasan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro jalani sidang perdana. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Taufik Eko Nugroho selaku Kaprodi dan terdakwa Mariani selaku staf administrasi FK Untip memungut biaya para mahasiswa di luar ketentuan kampus. Mahasiswa PPDS diwajibkan membayar iuran sebesar 80 juta rupiah
yang disebut sebagai biaya operasional pendidikan. Dana itu tidak tercantum dalam struktur biaya resmi universitas dan langsung disetorkan ke rekening pribadi Sri Maryani. Di persidangan terungkap pungli yang dilakukan sejak tahun 2014 mencapai 2,4 miliar rupiah. Dua terdakwa kasus perambahan hutan yang diduga menjadi korban pemerasan oknum polisi di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, divonis bebas. Dua terdakwa yang divonis bebas yakni Rani Harahap dan Tohirudin Siregar. Sidang digelar secara virtual di mana jaksa penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Terdakwa Rani duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Padang Sidumpuan, sedangkan terdakwa Tohirudin Siregar berada di rutan Gunung Tua. Vonis bebas dijatuhkan karena majelis hakim menilai para terdakwa tidak cukup bukti melakukan perambahan hutan. Pasca putusan, jaksa penuntut umum Kejari Padang Lawas Utara langsung mengajukan kasasi. Di atas terbukti akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana seharusnya permasalahan hukum yang oleh klien kami ini harus diselesaikan secara tora, tanah reformasi agraria atau diselesaikan secara musyawarah. Ataupun sanksi yang diberikan kepada klien kami adalah sanksi administrasi, bukan kriminalisasi terhadap klien kami. Jadi alhamdulillah hari ini sidang telah diputus dan klien kami dinyatakan bebas ataupun putusannya adalah onslak. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menangkap lebih dari 3.000 preman di wilayah Jakarta. Ya, mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan juga premanisme. ...3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa di antaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jelang kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur akan dipasangi eskalator. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.